perkenalkan diri Ya. Bapak namanya sinten saking pundi ya. Kalau saya ini asli dari sini, Pak Haji Daromi Raharjo. Daromi itu yang memberikan nama orang tua almarhum Pak Ahmad Samsu itu sudah meninggal dua-duanya. Lahir 12 Januari tahun 1947, berarti sudah 74 tahun lebih 3 bulan. Alhamdulillah. Saudara 9, tinggal 1, yang lainnya sudah almarhum semua. Saya di sini terus punya anak 5, ceweknya berapa? Ceweknya 4, cowoknya 1. Semua sudah berumah tangga. Terus pendidikan ya biasa pada waktu dulu ya cukup SLTA. Saya kira rasa sarjana orang belum termasuk, iya, belum termasuk mencapai pendidikan ya. Ya sarjana saya kira kalau dhisik perkara SMA dhisik. Nah, saya kira ya, sarjana kan saya kira gampang, mudah. Kuliah, tempat kuliah, kampus-kampus kan banyak. Terus apalagi Jenis usaha yang saat ini digeluti. Saya yang digeluti saat ini setelah pensiun lewat pekerjaan dulu, saya dulu di perangkat desa, terus jadi sopir taksi, rampung perangkat desa dari sopir taksi. Sopir taksi selesai jadi sopir pengemudi truk tinja itu sedot WC. Sampai sekarang yang kita geluti yaitu usaha sedot limbah WC cair atau limbah cair meliputi se-Solo Raya. Alhamdulillah kita sudah mendirikan sendiri, yaitu namanya CV Budimulia Group. CV Budimulia Group yang ini sudah termasuk nasional izinnya, sebab satu CV namanya yang itu tidak boleh double sekarang. Jadi kalau CV Budimulia Group ya satu, Indonesia hanya satu yang namanya itu. Setelah diizinkan dari pusat, dari tingkat daerah sampai IMB-nya sudah terbit. Jadi yang kita geluti yaitu di CV Budimulia Group di jasa pengurasan limbah cair. Ya termasuk limbah WC, limbah pabrik, pokoknya banyak dengan cair. Sewilayah Solo Raya semua. Lalu letak CV-nya di mana, Pak? Letak CV-nya. Letak CV-nya kantornya ini startnya. Oh, ya. Di sini. Nah, kantornya ini. Terus ya istilahnya rumah ini ya untuk rumah tangga dan kantor. Ini kantornya itu ukuran 16 meter 4x4. Itu sesuai dengan izin IMB-nya. Jadi kantornya sini. Kalau dulu CV Budimulia, karena CV Budimulia sudah digunakan yang ada di Pekanbaru, akhirnya ada pembaruan ini untuk kita menerbitkan ke CV Budimulia tidak boleh. Jadi sekarang bisa mendapat perizinan lagi untuk perpanjangan, diganti CV Budimulia Group. Nah, ini bergerak di bidang jasa saat ini, yaitu istilahnya kerjasama dengan PDAM Solo. Jadi untuk wilayah Kota Madya Solo, jadi yang satu yaitu di luar
Di luar itu di luar Solo yang istilah sekaligus nyedot dibayar itu yang Solo. Daerah-daerah yang biasanya menggunakan jasanya Bapak niku nggih daerah nang Solo Raya, tapi kebanyakan di daerah Solo napa yang paling Rata-rata. Pak? Oh. Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo itu paling banyak. Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo itu paling banyak itu. Kalau ini juga melayani yang rumahan mboten Pak napa namung Iya, melayani rumahan. jadi Yang satu memang khusus untuk perumahan, yang satu. yang satu khusus Yang perumahan. satu khusus PDAM. Oh, latar belakangi Bapak memilih untuk mengembangkan bisnis yang ini gitu. Oh, ini saya punya keyakinan. Selama masih ada orang hidup, artinya masih orang itu makan toh. Kalau makan kan masih berak. Nah, saya menyediakan itu. Jadi selama masih ada orang yang hidup, masih ada orang yang makan, sehabis makan mesti orang buang air besar maupun buang air kecil. Mesti kan punya sapi tank semua. Di samping itu kan perkembangan zaman ini perumahan-perumahan selalu bertambah. Nah, inilah yang menjadi keyakinan saya untuk memajukan usaha saya. Makanya usaha itu yakin dulu. Motivasinya apa? Kita yakin. Jadi nek cara kasarane sing penting jane wong ngising gitu loh. Kuwi mesti jane wong nggunakake kan itu. Sebab yang mana yang namanya sapi tank penuh wis sudah tidak bisa ditawar lagi. Sapi tank penuh mesti cepet-cepet ndak goleke tukang sedot WC, iya loh. Ini. Jadi motivasi saya untuk berkecimpung di usaha sedot WC itu. Ini tuh udah berjalan berapa lama? Usaha ini sudah berjalan dari tahun 2007. Berarti berapa tahun itu? 14 tahun ya Pak. 2007 itu kita bukan kok milik saya sendiri, bukan. Jadi mulai tahun 2007 itu saya mulai karena saya dengan pengalaman saya di Solo itu suruh membuatkan orang yang punya, yaitu di misalnya orang lain, lalu saya kontrak itu selama 7 tahun 4 bulan, 1 bulannya 4.500.000. Ya, setelah 7 tahun ini saya sudah bisa beli sendiri. Akhirnya truknya akan kita kembalikan, malah suruh beli, saya tak beli lagi. Jadi akhirnya sudah kita miliki sendiri gitu. Jadi awalnya dari itu. Jadi awalnya bukan kok saya itu wis dudulan apa kita tukok truk kan, enggak itu. Dari awal yaitu dengan kontrak bisa nyelengi bisa beli sendiri, dan akhirnya bisa beli yang baru lagi tahun 2015, pertengahan 15 tuh kita beli lagi satu. Lalu apa diperlukan modal yang besar untuk memulai usaha ini? Kalau memulai modal untuk memulai ya besar. Kalau mobilnya baru, truknya baru ya paling tidak 400 juta itu harus habis. Soalnya truknya seharga 300 ya. Truknya sekarang truk engkel itu rata-rata kan 325, 350 itu yang bagus, yang masih baru lah, yang baru. Terus tangki yang orisinil sekarang 40 juta tangkinya. Terus vakumnya itu yang vakum asli sekarang 24 juta. Terus dieselnya, terus peralatan selang dan sebagainya izin ya sampai 400-an lah. Itu kalau awal. Tapi saya dulu ya karena sudah dipercaya oleh bank, itu saya tinggal tanda tangan saja, aku jalur minta dibeli ke truk itu aja. Jadi usahanya saya tidak mengeluarkan uang dari kantong sendiri, enggak. Jadi bayarnya itu yang bayar ke bank, lalu saya dicil, ya dicilnya ya hasilnya tiap bulan itu. Itu kalau sudah maju seberapapun ditarik itu untuk mencari pinjaman.
Iya. Perkiraan modal awal Pak untuk mengembangkan usahanya. Ya 400 juta lah. 400 juta. 400 juta itu kalau baru. Ya, Oh iya Pak. Itu perkiraan satu mobil ya Pak? satu truk. mobil. Nah itu biasanya penyusutannya berapa tahun Pak? Saya itu yang satu itu sudah tahun pengeluaran tahun truknya ya, truknya itu pengeluaran yang satu yang paling lama saya Joko Loro itu pengeluaran 95 tahun 95. Padahal itu awalnya bis terus bis engkel, lalu tahun 2007 dibentuk jadi truk WC itu. Sekarang masih bagus, ya pernah turun mesin 2 kali, tapi sekarang bagus. Ada berapa tangki Pak di perusahaan? Iya. Saya baru 2. Oh, 2. Baru 2. Saya kira 2 itu cukup. Usahanya ini dari awal bapak sendiri nopo enten kerjasama? Saya sendiri, Dari awal saya sendiri dengan anak-anak itu ya, sopirnya kan anak-anak. Nah, jadi ini keluarga. bisnis Jadi bisnisnya ada keluarga, jadi supirnya anak saya sendiri. Oke. Terus yang satu anak mantu, yang satu putu yang melaksanakan. Kalau dikelola orang lain hancur. Soalnya mudah sekali itu diapusi dengan yang punya, ngapus yang punya mudah, menipu yang punya. Sekarang umpamanya sebab sopir yang pernah ikut saya itu udah 1, 2, 3 orang itu tidak beres, akhirnya kita keluarkan. Orang beresnya gimana? Cekat yang jalan, uangnya tidak bisa masuk ke itu. Terus saat ini sekarang satu sapi tank ada 2 tangki, dimasukkan 1 tangki. Nah, itu kan orang awet. Ini karena keluarga sendiri akhirnya ya. Tapi kalau enggak keluarga yang istilahnya usaha ini dijalankan orang lain, akeh bohongi. Supirnya itu. Jadi yang ngurus semuanya dari keluarga. Dari keluarga. sendiri. Jadi Lanjutan kita apa? mendirikan CP ya keluarga. Oh, ada. Nah, CP komisarisnya saya sendiri, Iya. direkturnya anak saya Lalang sendiri, bendaranya ibunya sendiri. Nah, terus anggotanya anak-anak mantu gitu. Gitu. Lalu dalam 1 bulan biasanya dapat berapa panggilan? Penghasilan, Panggilan yang membutuhkan jasanya. panggilan itu buku sana itu tak buka semua. Ya rata-rata itu nek saiki per hari itu yang satu itu rata-rata 4 tangki. Yang satu rata-rata ya 3, 4. Berarti ya 7 ya. Rata-rata 7 orang. 7 tangki rata-rata. Target Oke. dia diseneni, dimarahi. Oke. Itu harus target. Tiap bulan kan dikasih 200 rumah tangga. 200 rumah tangga itu kalau bisa tersedia semua dari 100 tangki. Ini baru mencapai yang 90 tangki baru sekali. Yang 90 tangki baru sekali. Nah, kemarin itu 80 tangki. Ini nanti untuk bulan Maret insya Allah sudah bisa lebih 80 lebih. Sebab rata-rata tiap hari kan 4 tangki rata-rata. Banyak nih Pak. 4 tangki. Padahal 1 tangki itu insentif. 350. Jadi 1.400.000 itu tiap hari yang dari PDAM. Kotor belum bayar untuk Yang lainnya. paling untuk turun-turunnya 800.000. Kita bersih 800.000 untuk yang PDAM itu. Kalau 800.000 kali berapa itu kali 80 tangki. Itu tiap 2 rumah 1 tangki.
Jadi ya tinggal sopir atau drivernya itu kalau giat kerja yaitu ya akeh, nek ora giat ya sedikit. Nah, untuk bulan yang lalu itu mendapat 80 tangki. Untuk satu tangkinya 350.000 untuk satu tangki. Ini kan selain dari bekerja sama PDAM ya Pak, Ya. itu dari Bapak sendiri untuk mempromosikan bisnisnya Bapak ke pelanggan itu bagaimana? Lewat HP. Dulu lewat itu, kalau pada waktu itu kan HP kan belum banyak, Iya. ya toh? Sekarang kalau dulu lewatnya lewat Suara Solo Pos itu. Itu itu loh di Solo Pos itu tiap bulan itu saya iklan 2 nama, namanya CP Budi Mulya dengan Amanah. Jadi orang kalau tanya lewat itu, kalau yang satu TKE neng Amanah ya, Amanah mungkin kelarangan ora sida tekok lagi. Yang Budi Mulya ya kita rada tak donde itu taktik itu, teknis. Jadi nomor HP-nya itu 2. Jadi istilahnya golek siji tawane rada dhuwur. Lah nek rada dhuwur iki ya pas beneran orang anyang, ya aku beneran. Kok nek nganyang kan agak biasanya kan di apa ya? Kolom iklan itu kan banyak, CP itu kan banyak. Pengelas itu. Baru tekok lagi jalan tekok lagi. Kebetulan kan gone dhewe nek. Jadi satu perusahaan ning namanya 2. Itu taktik teori. Pasang iklan dan tempel-tempel ngoten niku mboten, Pak? Enggak. Enggak. Jadi namung lewat awal lewat dari Itu yang tempel-tempel itu yang bisnis sedot WC yang istilahnya bukan resmi. Jadi bukan resmi karena ya mau apa ya istilahnya? Cara kasarannya yang sing nganggo tong. Itu yang ada tuh saya sedot WC yang pakai motor cherry, motor isu cilik itu. Ada tong itu disedot itu. Sedot pakai sedot air itu. Kalau yang tempat saya kan udah pakai vakum. Jadi dari sedotnya itu dari selang diesel ke rasa sudah masuk ke itu ke mana ke tangki itu langsung ke tangki mobil. Langsung ke tangki. Terus itu nanti pembuangannya pripun, Pak? Pembuangannya kalau di Solo Raya itu di IPAL Bayar mboten ngoten. 25.000. 5.000 satu tangki napa? 25.000 satu tangki. Oh. Bayar. IPAL itu yang di Putri Cempo itu termasuk di Mojosongo itu. Oh. Jadi ring road ke utara. Nggih. Jadi setiap buang sana bayar 25. Satu tangki nih. Ya, tapi kalau di sini-sini ya kalau mau ke Solo ya ke Solo sana. Kalau belum pandemi pada waktu itu sampai kewalahan. Mobil 2 itu kewalahan, belum pandemi. Sekarang pas ada pandemi ini saya omset ya penurunan omset sampai 50% turun omsetnya. Sebab yang pabrik yang namanya pabrik Ilon itu Mojosongo itu yang Karyoso Ngidul itu kan sebelum jembatan layang itu ada tau PT Hilon ke kiri jalan itu pada tiap bulannya itu 200 tangki sebelum pandemi. Sekarang pendak minggu paling hanya mendapat 5 tangki tiap minggu itu yang pabrik. Berarti tadi selama pandemi ini mengalami penurunan ya Pak? Penurunan 50%. 50% Oke. pandemi ini. Terus bagaimana Penurunan, cara ya. Bapak itu untuk mengembalikan situasi usaha ini? Ini penurunan ini ya kalau saya enggak kaget-kaget amat. Karena untuk mengembalikannya itu ya karena saya masih punya stok yang untuk PDAM. PDAM kan masih berjalan terus. PDAM masih berjalan terus. Kalau hubungannya masalah
tanggungan bayar bank kan ada restrukturisasi dari presiden karena ada keringanan untuk dibayar bunganya dulu. Nah ini selama ini baru bayar bunganya saya. Iya, kalau sebelum pandemi Pak pernah ngalamin penurunan omset betul? Enggak, Enggak, berarti naik terus. naik terus Naik selama terus dari sebelum awal. pandemi, naik terus. Sebelum pandemi saya hampir kotor itu sudah mencapai 80-an juta. 2010 ya 2010 itu kita mulai mendapatkan hasil ya hasil dari sedotan itu. Nah, akhirnya tahun 2015 bisa diberangkatkan. Itulah suatu kebanggaan saya tersendiri. Nah, hubungannya dengan masalah wirausaha dengan ditekuni dengan ulet dan tidak patah semangat. Asal yaitu bekerja dengan baik di orang apusi, ya, orang apusi gini, tidak menipu pada pelanggan. Sekarang yang namanya nyedot itu kan ukurannya kan tangki. Satu tangki untuk masyarakat sekarang 300.000. Kalau satu kali bayar 300.000, kalau dua kali bayar 600.000. Dan adalah tangkinya belum penuh, dibuang. Bu, ini suruh kembalikan lagi, ambil lagi. Ya kalau masih diambil, padahal tangkinya belum penuh, itulah namanya bekerja yang curang. Nah, bekerja yang curang itu nanti tidak lama pasti akan ketahuan. Jadi kerjanya harus baik, tidak menipu yang punya pekerjaan. Saya kira lestari. Lalu apa ada usaha lain selain sedot mesin? Usaha untuk hidup itu ya seribunya dah. Itu seperti ya dodol pantang itu, kayak terus sampai ke kantin. Itu kan saya punya CP Nia Catering itu kan ada kantin. Itu ya yang melakukan anak-anak itu. Terus saya sendiri masih ya untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman kan masih di BPD di itu loh. Di BPD desa itu 3 periode ini. Nah, ini yang ketiga periode. Dan saya masih nyambi sebagai sekretaris KPM Simotangguh. KPM Simotangguh itu yang dulu namanya PNPN. Itu loh, dana dari pemerintah yang dikelola PNPN, pemberdayaan masyarakat itu. Itu uangnya di UPK itu berapa? Sekarang sudah 11 miliar. Saya termasuk sekretaris pengurus itu. Ya istilahnya apa ya? Istilahnya untuk sama teman-teman yang berbeda banget. Kita tadi masih dibel sama siapa itu pengawasnya. Dah rampung Mbak, belum mau. Terus untuk toko niku modal lagi awal napa nggih saking sedote wis niku? Ya dari sini, dari WC. Oh, terus Ya. dialihkan buat Ya. Ya soalnya aja itu Bu E kan dulu kita kasih pegangan apa ya istilahnya jualan di pasar. Jualan di pasar dulu itu masih apa ya istilahnya dulu itu ya manggon sak meniki. Jualannya ya mung bangsa endok, bangsa apa-apa itu kerabatan dulu paling hanya. Sekarang setua ya itu tempat ke sana. Itu sudah hampir 8 tahun. Apa suka duka Bapak saat menjalani bisnis ini? Suka duka menjalani bisnis ini, sukane nek motornya ra rewel. Iya ta? iya. Jadi orderan banyak wis seneng banget. Dukane ya ku mau nek orderan ora akeh, tidak banyak, dalam motornya kok rewel itu. Ya rada kenyut-kenyut. Ini Pak, kiat-kiat menjadi pengusaha untuk anak muda yang saat ini sedang mengembangkan usahanya. Anak muda itu seperti cucu saya itu enggak mau kuliah. Itu malah dari apa ya? Dari SMK Mbak Yuni kuliah, rampung kan kuliah anak belum dari pengen usaha sendiri. Itu sing ngeceti, sing bengkel, itu sudah bukan diri itu.
itu yang putu, yang anak nomor 2, yang Alwi itu barang sampean ya, Buatan kawan. Saadi ya, Saadi nggak mau kuliah. Saya ingin usaha yang istilahnya manfaatnya dari SMK nih. Jadi, nah kemarin bongkar sepedanya nggak ada pintu berapa itu, nggak rampung kapan deh ya. Sama ngecat. Nggih, kalih niku Pak. Saran-saran nggih nek misalnya anak muda mantan ajeng mendirikan usaha, kira-kira yang perlu diperhatikan apa untuk peluang bisnisnya, untuk mencari peluang bisnis gitu Pak? Sekarang itu anak-anak kalau udah putus sekolah atau habis sekolah itu boleh jalan pintas. Kebanyakan main yang pabrik, itu kan jalan pintas toh. Jadi saya ini pabrik itu payune nang di pabrik. Tidak mau usaha sing kira-kira ya, pabrik paling-paling ya sekarang gaji umpamanya UMR ya, UMR 2 juta tekan ngendi urip tekan ngendi. Kan tidak bisa hidup. Terus ya untuk anak muda itu ya memang sesuai dengan pendidikan di sekolah itu ya, kalau tidak melanjutkan ke sekolah ya harus ke usaha-usaha yang gumathok, seperti buka termasuk buka bengkel, terus buka usaha apa itu ya bagus ya. Saya kira bengkel saya ki dikit-dikit ngono ya bayar ya nek duite lumayan. Kalau anak-anak sini semua anak muda itu wae pas sekolah dengan nyambut kabeh. Anak sing kalau faknya tani ya tani yang sukses, traktor punya sendiri, mesin sendiri, sukses yang bisa dalam. Nggih, ngeten niku butuh keberanian. Iya, keberanian. Jadi jangan istilahnya itu jangan takut rugi. Memang awal-awal gue gak payu. Mau usaha nek si awal dari gue gak payu, gue gak mlaku ya ora sida. Nah itu. Ini kalau ada keyakinan kita ini mesti jalan ya tetap berjalan. Seperti saya ini itu ada kayak ya tadi ya mau sedar sih. Tapi hasilnya nggak lumayan. Tapi itu motor berang-berang itu kan hasilnya kan sudah bisa Lanjut. itu 1, 2, 3 itu. Terus itu yang kebun itu yang luar ada garasi tuh. Itu ya mau bangun WC. Dari WC. Padahal dia ngomong mobil kan ya Pak. Iya. Tapi hasilnya Kan tadi Bapak bilang kalau kayaknya cuma sedot WC aja gitu ya Pak. Ya. Nah kalau harapan Bapak untuk pengusaha calon pengusaha muda yang ingin menjalankan bisnis seperti Bapak itu harapannya apa? Yang mau Membangun bisnis seperti Bapak kayak sedot WC gitu loh Pak. Harapannya seperti apa? Oh itu toh. Ya harapannya itu pokoknya untuk anak-anak muda ini pokoknya seperti saya, ilmu itu tidak untuk diri kita sendiri. Ilmu ya untuk kalau ada orang yang tanya kita kasih tahu caranya ini. Sebab masalah rezeki itu sudah diatur yang Maha Kuasa. Jadi kalau sudah ilmunya dewe, dinggo dewe ndak. Ya kalau ada orang tanya ya kasih kata. Jadi untuk anak-anak muda pokoknya ya istilahnya itu nek orang ngerti ya memang harus punya modal dulu. Ya modal dulu. Nah, seperti saya kan modalnya dulu modal nekat. Ini karena menekat saya kan saya sudah ada pengalaman. Saya mengikuti, sudah ikut, saya yakin bahwa ini adalah kalau kita untuk mengembangkan bisa berkembang. Ya keyakinannya kuwi sing penting jene wong urip, isih nek wong mangan, mesti sing nek wong buang air besar air kecil. Sapi teh mesti akan kebak. Ini pertama. Lalu yang kedua, perumahan ini adalah akan berkembang pesat. Dari setiap tahunnya perumahan di perkotaan itu kan pinggiran kan banyak sekali itu.
Nah, saya kira perumahan ini setiap perumahan sekarang masih ada WC-nya. Nah, saya kira orang golek wong tukang tulisan golek sapa. Gitu. Mungkin Pak namung itu. Terus terima kasih untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kami sama nanti yang nonton. Semoga bisnisnya Bapak lancar terus.